pasti semua baik. Ya. Adakah yang sakit? Semua hadir? Ya, hadir semua. Oke. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi dulu ya. Oke. Tapi sebelum bernyanyi, ayo di atas mejanya sudah siap semua alat-alat yang dipakai dalam pelajaran agama Kristen. Ya. Ada Alkitabnya? Ya, siapkan memang. Buku tulisnya, bisa menulis. Ya, buku cetaknya. Oke, kalau sudah siap semua, ayo semua berdiri. Kita akan menyanyi dulu ya. Ya. Dengan gerakan hai kawan, tahukah kamu? Dengan gerakan ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah? Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, sekali lagi ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, silakan duduk. Bu guru yang berdoa ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa supaya Tuhan menuntun kita dalam pelajaran ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menyertai kami dari rumah kami boleh berkumpul untuk belajar. Biarlah ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, juga anak-anak-Mu yang akan belajar. Berkatilah kami semua, berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh belajar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati pelajaran kami dari awal sampai berakhirnya. Ya Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, anak-anakku semua, minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, terima kasih. Pelajaran kita minggu lalu tentang bernyanyi dalam roh dan kebenaran. Ya, bernyanyi berarti mengungkapkan kata-kata yang punya nada. Ya, nah pelajaran kita mengajarkan minggu lalu bahwa kita harus bernyanyi di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Di dalam roh artinya ada kesungguhan hati kita untuk bernyanyi. Dari hati, dari lubuk hati kita mengungkapkan melalui mulut kita dengan nada. Oke. Nah, apa yang disebut dengan bernyanyi dengan akal budi? Ya, artinya bahwa syair lagu itu, kata lagu itu kita mengerti, sehingga ketika kita bernyanyi, kita mengungkapkannya itu dengan ekspresi. Ya, jadi terungkap dari ekspresi kita karena kita bernyanyi dari kesungguhan hati kita mengerti kata-kata itu. Sehingga ketika kita bernyanyi,
keluarlah melalui ekspresi kita. Wow. Nah, misalnya ketika kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan, ya, keluar dari ekspresi kita bagaimana berterima kasih kepada Tuhan. Ya, tidak mungkin kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan dalam ekspresi yang murung. Tidak mungkin, kayak ada masalah. Tapi kita mengungkapkannya dengan ekspresi yang gembira, berterima kasih kepada Tuhan. Oke, itu pelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang kita akan masuk pada pelajaran yang baru. Ya, pelajaran kita saat ini tentang bacalah dan temukanlah. Kita akan belajar tentang ini. Apa ini? Alkitab. Ya, bacalah dan temukanlah. Ya, semua ambil Alkitabnya, buka di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 dan Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Buka. Nah, kasih pembatasnya dulu. Oke. Kalau sudah buka, sambil membukanya Ibu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi kompetensi dasar masih pada kompetensi dasar 3.2 tentang memahami pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah sebagai wujud ibadah. Nah, yang kita akan melihat bahwa setelah belajar nanti anak-anakku akan melihat tujuan atau mencapai tujuan pembelajaran ini. Apa tujuan pembelajaran ini? Ketika sudah selesai, anak-anakku akan mampu menguraikan manfaat membaca Alkitab secara tekun. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Yang ketiga, merancang kegiatan harian. Ya, ini yang dilakukannya, merancang kegiatan harian yang mengalokasikan waktu membaca Alkitab. Dan tujuan yang keempat, menunjukkan dampak membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, di rumah dan di sekolah, ya, dimanapun. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai. Oke, nah sekarang coba semua lepaskan Alkitabnya. Coba bayangkan, anak-anakku, bayangkan ketika kalian pergi ke suatu tempat, ya, tempat itu kalian tidak tahu di mana tempat itu. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Siapa yang mau menjawab? Oke, ya, bertanya kepada orang, di mana tempat itu? Terima kasih. Nah, coba lihat di sini. Ya, ketika kita pergi ke suatu tempat dan kita tidak tahu tempat itu di mana, biasanya yang dipakai orang, coba lihat gambar yang pertama adalah peta. Oh, peta yang dilihat itu. Misalnya kalau kita di sini di Makassar, mau ke Kalimantan atau mau ke Ambon, tidak tahu di mana itu. Nah, kita melihat peta, oh ternyata Ambon dia di sini, oh kita di sini, berarti jalannya seperti ini. Nah, itu salah satu penunjuk jalan. Oke. Berikut gambar yang kedua, coba lihat. Biasa kadang orang memakai kompas, ya, jadi tahu kalau dia di posisi di sini, berarti mana selatan, mana utara. Oh, kalau kita ke Makassar, oh arah utara ke arah selatan kah? Itu ditunjukkan melalui kompas. Ya. Nah, berikut penunjuk arah lagi yang sekarang terkenal dan tren, semua sudah punya HP. Ya. Itu apalagi yang sudah punya HP Android. Ya, tinggal di-download. Ini namanya Google Maps. Ya, Google Maps ini kadang ketika mau pergi ke suatu tempat, tinggal bicara di situ pakai HP-nya. Ya.
Saya sekarang di Jalan Pramuka, mau ke Jalan Garuda. Ya, arahnya di mana? Oke, sekarang Google menjawab. Ya, kalian sekarang belok kiri, ada setelah belok kiri lurus, ya, dan belok kanan lagi, kemudian belok kiri. Di situ ada tempatnya. Oke, jadi di situ ini adalah 3 alat yang sering dipakai orang sebagai penunjuk arah tujuan yang kita tidak tahu tempat itu di mana. Jadi selain bertanya, ada alat-alat yang kita pakai. Nah, oke, itu tentang alat penunjuk arah. Kalau tidak ada ini, biasa kadang orang bingung, kebingungan. Aduh, di mana lagi ini? Ya. Atau kadang orang sudah tersesat. Nah, sekarang kita kembali pelajaran kita. Dalam perjalanan hidup kita ini di dunia ini, supaya kita tidak tersesat, perlu kita menggunakan atau membutuhkan Google kehidupan, atau peta kehidupan, atau kompas kehidupan. Nah, Ibu Guru bertanya, kira-kira apa kompas kehidupan kita? Atau apa Google kehidupan kita? Ayo anak-anakku. Iya, betul sekali. Kompas kehidupan kita adalah Alkitab. Ya. Alkitab inilah yang kita butuhkan untuk mengetahui apa yang kita harus jalani dalam hidup ini. Nah, coba perhatikan ini. Jadi kalau kita, arah kehidupan kita mau menuju ke yang benar, berarti kita harus lihat dalam Alkitab. Jadi penunjuk arah kita adalah Alkitab di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, sekarang coba semua buka dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Oke, semua buka ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Oke, mari kita baca bersama-sama. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, terima kasih. Nah, oke. Dan aku semua coba perhatikan yang kita baca tadi itu tentang surat Paulus kepada Timotius. Ya, dimana kita tahu bahwa Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus. Ya, anak rohaninya Paulus. Nah, sebelumnya kita lihat dulu siapa ini Timotius. Nah, Timotius ini dalam kehidupannya ternyata dari kecil dia suka sekali membaca Alkitab. Wah, dia senang sekali membaca Alkitab. Wah, ternyata dia bertumbuh di dalam membaca Alkitab. Wah, Bu Guru bertanya, semua anak-anakku yang hadir saat ini suka membaca Alkitab tidak? Betul. Nah, terima kasih kalau suka membaca Alkitab. Luangkan waktu setiap hari membaca Alkitab toh? Iya, jangan HP-nya saja. Sekarang itu anak-anak HP-nya saja yang dilihat, HP-nya saja. Ya, kita harus mencintai Alkitab karena Alkitab ini adalah surat cinta dari Tuhan. Nah, coba kembali lagi tadi Timotius juga suka membaca Alkitab dari kecil. Wah, dari kecil Timotius ini suka membaca Alkitab dan dia dibimbing oleh neneknya. Wah, neneknya ini bernama siapa? Ya, neneknya bernama Lois. Nah, selain neneknya yang bimbing dia,
ternyata mamanya juga, mamanya namanya Eunike. Jadi Timotius ini semakin bertumbuh, ya, suka membaca Alkitab, bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga Timotius ini menjadi anak yang baik, anak yang takut Tuhan, anak yang melakukan kehendak Tuhan, anak yang dengar-dengaran. Wah, bagus sekali ini Timotius. Sehingga pada saat itu masih muda, dia sudah menjadi gembala. Wah, gembala di satu jemaat yang namanya gembala di Efesus. Wah, jadi memang Timotius ini anak yang baik, anak yang pintar, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah, jadi dia menjadi gembala di Efesus yang sekarang kita kenal pendeta. Jadi sudah masih muda, sudah jadi pendeta, sudah jadi pelayan Tuhan, sudah jadi gembala. Wah, hebat kan Timotius ini. Nah, dalam suratnya ini Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa firman Tuhan ini atau Alkitab ini ternyata bermanfaat. Ya, bermanfaat dalam kehidupan kita. Ada keuntungannya ketika kita membaca Alkitab. Wah, ada keuntungannya ketika kita membaca Alkitab. Nah, coba cermati bacaan tadi itu yang 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Mari kita melihat menurut Paulus ini apa manfaat dari firman Tuhan. Apa manfaat ketika kita membaca firman Tuhan. Ayo kita lihat yang pertama. Apa dikatakan di situ anak-anakku? Coba lihat. Ya, jadi Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Ya, Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Alkitab membuat kita untuk tahu tentang siapa Allah, apa yang dibuatnya dalam hidup kita. Jadi kita tahu bahwa Allah itulah yang menciptakan kita. Allah itulah yang menciptakan dunia ini. Wah, serta isinya. Allah lah yang memberikan apa? Binatang-binatang, hewan untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu itu ketika kita membaca Alkitab. Allah juga yang memelihara kita, Allah juga yang mengasihi kita. Ya, dan juga mengasihi, memberikan keselamatan bagi kita melalui Yesus Kristus. Nah, kita tahu itu karena kita membaca Alkitab. Misalnya tadi itu Allah menciptakan kita, kita buka Kejadian. Oh iya betul, Allah lah yang menciptakan kita dan seisi dunia ini. Nah, coba lihat tadi Kisah Para Rasul, cerita tentang Sida-Sida. Kisah Para Rasul pasal 8 tadi. Cerita tentang Sida-Sida, seorang pejabat, ya, pejabat keuangan. Nah, pejabat keuangan di Ethiopia. Ceritanya bagaimana? Ya, Sida-Sida ini dia suka juga membaca Alkitab, membaca firman Allah. Jadi Sida-Sida ini suka juga membaca firman Allah. Dia suka juga beribadah atau berkebaktian. Pada saat itu Sida-Sida ini pergi ke Yerusalem. Dan kemudian ketika dia pulang dari Yerusalem, di tengah jalan, wah, di dalam keretanya dia membuka kitab Yesaya. Dia buka kitab Yesaya, kemudian dia baca. Tapi ketika dia baca, dia tidak mengerti apa maksudnya ini. Apa maksudnya ini? Kitab Yesaya ini yang saya baca. Dia dalam kebingungan. Nah, ketika dalam kebingungan, ternyata Allah menyuruh seorang yang bernama Filipus. Nah, Filipus datang untuk menemui Sida-Sida ini, pejabat ini. Wah, ketika Filipus sudah datang di situ, ini Sida-Sida ini tidak malu, walaupun dia seorang pejabat, dia tidak malu mengungkapkan kekurangannya. Filipus, saya sudah membaca Yesaya ini, tapi saya tidak mengerti apa maksudnya.
Nah, dengan Roh Kudus, Filipus memberikan penjelasan bahwa yang kalian baca, yang sudah baca ini tentang domba yang dikorbankan. Domba yang dikorbankan itu siapa? Ya, Yesus Kristus. Ya, kalau kita percaya kepadanya, ya, kita menerimanya, maka kita akan senang. Wah, ketika sida-sida ini mengerti apa yang dimaksud dengan Yesaya, mengerti dan menerimanya. Dalam perjalanannya itu, kemudian dia lihat air di situ, dia turun, kemudian minta untuk dibaptis. Nah, maka Filipus membaptisnya. Ya, sehingga dia menerima Tuhan Yesus. Ya, dia menerima dan juga mengakuinya dalam hidupnya. Nah, itulah buah dari membaca Alkitab. Ya, jadi Alkitab itu berguna atau bermanfaat untuk mengajar. Itu yang pertama ya. Jadi Alkitab membuat kita tahu tentang siapa Allah, apa yang dibuatnya bagi hidup kita. Nah, berikut coba cermati apa manfaat yang kedua. Apa manfaat Alkitab yang kedua? Iya, yaitu menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan. Alkitab membuat kita menyadari dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan dan manusia. Iya, Alkitablah yang mengajarkan kita untuk tahu apa kesalahan kita, apa dosa kita. Ya, misalnya selama ini kita tidak mendengarkan orang tua, membantah orang tua. Iya, ketika kita membuka Alkitab, bahwa kita dapatkan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Oh, ternyata yang saya lakukan tadi, bantah orang tua, tidak dengar-dengaran, salah. Kita menyesal. Wah, jadi Alkitab yang mengajarkan bahwa itu salah. Misalnya juga ketika kita, ya anak-anakku jalan ke bawah baru melihat orang punya rambutan, ambil tanpa diminta. Mencuri kan? Ya, kita buka lagi Alkitab. Wah, Alkitab mengatakan keluaran jangan mencuri. Ternyata itu salah. Nah, kita sesali. Wah, saya sudah salah. Menyesal mengakuinya di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan itu. Karena kita tahu dari Alkitab bahwa itu salah. Nah, coba, saya kira kalian sudah tahu cerita tentang Daud. Bagaimana cerita tentang Daud ini? Ketika dia mengambil istri orang lain, yaitu istri Uria. Nah, dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Ternyata bahwa itu salah. Nah, dia menyesali bahwa ternyata apa yang saya lakukan ini termasuk dalam perzinahan. Saya mengambil istri orang lain, dia menyesalinya. Menyesali kesalahannya. Nah, itu manfaat firman Tuhan atau Alkitab yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Alkitab membuat kita sadar, menyadari bahwa kita sudah salah, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia. Oke, itu yang kedua ya. Coba lihat lagi Alkitabnya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Apa manfaat Alkitab yang ketiga? Iya, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi, ketika anak-anakku, Alkitab ini memberikan atau menuntun supaya kita meninggalkan kesalahan kita, meninggalkan salah dan menuju ke arah yang benar. Jadi ditinggalkan yang salahnya, kita menuju ke arah yang benar ketika kita membaca Alkitab. Atau dengan kata lain, mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik dengan membaca Alkitab. Coba perhatikan gambar ini. Ya, gambar ini orang sedang memperbaiki sepeda. Kalau sepeda rusak, tidak akan bisa kita pakai lagi toh. Ya, jadi tapi ketika kita perbaiki seperti orang memperbaiki sepeda ini, kita perbaiki sampai dia jadi bagus. Akhirnya
kita sudah hati-hati memakainya itu, tapi dengan bagus. Begitupun kehidupan kita. Ternyata Alkitab, ketika kita membaca Alkitab, kita sudah tahu bahwa kita salah. Kemudian kita perbaiki, atau dengan kata lain, bertobat, meninggalkan yang salah dan melakukan yang baik. Toh? Misalnya tadinya selalu membantah orang tuanya, tidak dengar-dengaran, atau mungkin anak-anakku sering membenci temannya, memarah-marahi temannya berhari-hari. Wah, ketika membaca Alkitab sudah tahu bahwa salah. Kita perbaiki. Yang benar itu seperti apa? Ya, kita harus menghormati orang tua. Ya, kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Kita harus apa? Ya, selalu menyayangi orang lain, tidak membenci orang lain. Ya, jadi kita berjalan yang benar. Jadi tinggalkan jalan yang salah, kita menuju jalan yang benar, memperbaiki kelakuan. Ini semua kelakuan baik yang kita harus lakukan. Ini semua kelakuan jahat yang kita tinggalkan. Wah, ternyata ketika kita membaca Alkitab untuk memperbaiki kelakuan, menuntun untuk meninggalkan yang salah dan menuju ke arah yang benar. Nah, berikut coba cermati lagi yang keempat. Manfaat Alkitab yang keempat apa, anak-anakku? Iya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, Alkitab ini menolong kita untuk senantiasa berjalan ke arah yang benar. Berjalan ke arah yang benar. Tadi itu ada gambar Alkitab, kemudian jalan yang benar seperti apa? Sesuai dengan kata firman Tuhan. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar benar. Kita tahu bahwa apa saja yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Berarti jangan mencuri, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan seterusnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dan seterusnya. Itu yang benar yang kita harus lakukan. Jadi Alkitab mendidik dalam kebenaran. Kita tahu juga apa jalan kebenaran itu melalui Alkitab. Ini yang jalan yang harus kita tempuh. Ketika kita membaca Alkitab, seperti dalam Yohanes 14 ayat 6. Coba semua buka Yohanes 14 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita tahu jalan yang benar itu. Jadi ketika kita membaca Alkitab, jadi ada 4 manfaat dalam membaca Alkitab yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Manfaat atau keuntungan. Nah, coba tadi sebutkan apa saja yang sudah kita pelajari. 4 manfaat atau keuntungan membaca Alkitab. Ayo coba sebutkan. Yang pertama apa? Untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu kita adalah manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi dalam setiap perbuatan baik. Itu kata firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Nah, anak-anakku semua, karena itu Alkitab ini adalah buku yang sangat penting dalam hidup kita. Alkitab ini buku yang sangat penting dalam hidup kita, toh? Alkitab ini menjadi pegangan utama agar kita berjalan dengan baik di dalam dunia ini. Nah, coba anak-anakku perhatikan lilin ini.
Nah, lilin ini kalian tahu fungsinya apa? Iya, betul sekali. Untuk menerangi. Ya, kalau sekarang masih terang, ini lilin tidak berguna. Tapi kalau malam tidak ada lampu gelap, kita nyalakan lilin ini, ya maka dia akan menerangi sekitarnya. Jadi sudah ada fungsinya. Tuh, menerangi sekitarnya. Fungsi dari lilin. Nah, Alkitab juga ini akan menjadi penuntun kepada kita. Menuntun kita pada terang. Sehingga Alkitab ini menjadi suluh, ya, menjadi pelita dalam menjalani kehidupan ini. Wah, inilah Alkitab ini surat cinta dari Tuhan. Nah, anak-anakku semua, coba semua berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu, hayati ya lagu ini, yang mengajarkan kita membaca kitab suci setiap hari. Jadi ini sebuah ajakan membaca kitab suci setiap hari dan juga berdoa. Ayo, baca kitab suci, doa tiap hari. Semua berdiri kita nyanyikan ya. Ayo. Oke, kita nyanyikan baca kitab suci dengan gerakannya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, terima kasih. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa ya ada manfaatnya ini Alkitab dalam kehidupan kita. Karena itu bacalah setiap hari. Nah, bacalah setiap hari. Dengan dikatakan bahwa berdoalah setiap hari. Oke. Nah, anak-anakku semua, dari pelajaran yang kita sudah pelajari tadi ini, siapa yang mau ayo? Apa yang sudah kita pelajari? Oke, bagus sekali. Manfaat atau keuntungan membaca Alkitab. Nah, coba lihat kesimpulan yang Ibu berikan ini. Bahwa dalam dunia yang gelap ini atau yang jahat ini, kita semua memerlukan penuntun supaya kita tidak tersesat menjalani kehidupan kita. Apa penuntun kita? Yaitu Alkitab. Yang kedua, Alkitab adalah firman Allah yang mendorong kita untuk menolong kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah karena itu perlu untuk apa? Membaca selalu Alkitab, merenungkannya siang dan malam terus-menerus. Jadi Alkitabnya jangan disimpan di lemari saja ya. Yo, dibaca. Itu baru berguna itu Alkitab, dibaca ya. Oke. Nah, itu pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas. Ya, tugasnya dikerjakan dalam 1 minggu ya. Tugasnya adalah buatlah jadwal membaca Alkitab dalam 1 minggu. Wah, isilah kolom di bawah ini. Ada nomor, hari, tanggal, bacaan, ya, dan juga ada maksud atau isi daripada bacaan yang dibaca. Oke? Ya, jadi pulang ke rumah nanti, ya, luangkan waktu untuk membaca. Jadi tulis di situ harinya hari apa, tanggalnya tanggal berapa, kemudian bacaannya. Ya, kalau boleh, Ibu sarankan supaya membacanya dalam satu perikop ya. Nah, kemudian tulis apa setelah membaca Alkitab, tulis apa isi yang kalian baca atau apa maksud dari apa yang kalian baca. Nah, anak-anakku semua, sebelum
dikerjakan itu tugas itu, sebelum membaca Alkitab harus berdoa dulu ya. Ya. Kenapa kita berdoa sebelum membaca Alkitab? Iya, supaya Roh Kudus menolong kita mengerti apa kata Alkitab, apa yang sementara kita baca. Roh Kuduslah yang menuntun kita mengerti itu. Nah, setelah membaca Alkitab nanti, kalian juga harus berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Iya, supaya yang pertama kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita dalam membacanya. Kemudian dengan tuntunan Roh Kudus, ya, kita memperlakukan apa yang sudah kita baca itu di dalam kehidupan kita tiap hari. Jadi itu yang dilakukan ya anak-anakku, itu tugasnya. Oke. Nah, selamat menemukan kebenaran melalui membaca Alkitab. Cintai Alkitab, bacalah dan temukanlah. Terima kasih. Oke, demikian pelajaran kita. Kita tutup dengan doa ya. Oke, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang bacalah dan temukanlah. Melalui firman Tuhan, kami boleh menemukan jalan kehidupan kami yang benar. Biarlah itu anak-anakku semua yang hadir boleh menjadi bekal bagi mereka untuk selalu mencintai Alkitab. Berkatilah setiap hari di dalam membaca Alkitab. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya kegiatan kami, pelajaran kami selanjutnya hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.